Hidup ini sudah sulit, tetapi akan menjadi lebih sulit bila kita bodoh. Inilah yang diungkapkan oleh Michael Crichton, sebuah fakta yang dia katakan untuk menegur dan mengingatkan setiap kita bahwa sulitnya kehidupan itu bukan untuk ditangisi atau kita terbenam di dalamnya, tetapi kita perlu lebih cerdas dalam menyikapinya. Kita perlu menjadi pintar di dalam bagaimana mengatasi, menyikapi, memandangnya, bahkan mencari jalan keluar dari kesulitan hidup itu. Tetapi memang tidak banyak orang yang menyadari akan kebodohannya, bahkan menolak untuk dibilang bodoh. Siapa yang kepingin untuk dikatakan orang bodoh? Itu sebuah kata-kata yang seringkali diidentikan dengan sebuah cacian atau sebuah ungkapan teguran yang meremehkan seseorang. Tetapi kalau mau ditelusuri dan kebenarannya adalah bahwa pada dasarnya memang kita ini orang-orang yang tidak pintar. Kita memiliki kebodohan. Bahkan seorang yang begitu cerdas sekaliber Albert Einstein pernah mengatakan bahwa perbedaan antara kebodohan dan jenius adalah bahwa jenius itu ada batasnya. Dengan kata lain, Einstein ingin mengatakan bahwa stupidity atau kebodohan itu tidak ada batasnya. Teguran yang memang membuat orang menjadi geleng-geleng kepala, sekaligus juga geleng kepala bukan berdecak kagum tetapi menolak bahwa kebodohan itu tidak ada batasnya. Menelusuri lagi tentang keberadaan manusia yang memang pada dasarnya itu nol dan tidak berdaya, tidak punya apa-apa, termasuk juga tidak punya daya pikir yang baik. Sesungguhnya ingin mengingatkan kepada kita bahwa apa yang dikatakan dalam kitab suci itu benar, bahwa yang namanya pengetahuan dan kepandaian itu asalnya adalah dari Tuhan. Yang berarti kalau Tuhan tidak memberikannya, kalau Tuhan tidak menaruhkannya di dalam kehidupan setiap kita, maka kita tidak pernah akan mempunyainya. Kita tidak punya pengetahuan dan tidak punya kepandaian. Kita tidak tahu apa-apa dan kita tidak pandai untuk berbuat sesuatu untuk mengatasi kesulitan hidup yang sedang terjadi. Tetapi sungguh cukup banyak orang yang di masa-masa yang makin membawa kondisi untuk roboh, sikap bodoh itu justru membuat kondisi makin lebih roboh lagi. Karenanya betapa pentingnya kita butuh hikmat Tuhan. Betapa pentingnya kita memohonkan hikmat dari Tuhan supaya bodoh kita tidak bikin roboh kehidupan kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan. Kali ini dari surat Nabi Yeremia, di dalam Yeremia pasal yang ke-10 ayat 12 sampai 16. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Namun tidaklah begitu Dia, Tuhan, yang menjadi bagian dari Yakub. Sebab Dialah Tuhan yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Teguran kepada orang-orang pada waktu itu yang menyembah berhala atau mengidolakan sesuatu yang bukan Allah, atau juga memuja orang-orang yang tentu saja dianggap lebih baik, lebih berpendidikan atau lebih punya jabatan yang sangat tinggi, penguasa-penguasa yang dipuja begitu rupa.
menyebabkan memang Tuhan tidak tinggal diam untuk menegur mereka. Dan ungkapan bahwa mereka itu disebutkan bodoh, dalam pernyataan tadi manusia itu ternyata bodoh, mau memberitahukan kepada kita bahwa apa yang disebut bodoh ini adalah sebuah ketumpulan dalam berpikir. Arti bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani itu menunjukkan pertama adalah ketumpulan di dalam dia berpikir, sekaligus juga bersikap kasar di dalam dia berpengetahuan. Atau yang ketiga mempunyai makna bodoh di sini adalah dangkal pemikirannya, tidak pikir panjang. Karenanya lalu diimbuhi dengan perkataan tidak berpengetahuan. Ini identik dengan orang-orang yang pada waktu itu sebenarnya Tuhan sudah berbuat banyak. Tuhan itu yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, membentangkan langit dengan akal budinya, dan Tuhan juga bisa menderukan suaranya di atas langit, dan ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta hujan dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Tetapi semua apa yang Tuhan kerjakan itu dipandang remeh oleh manusia yang merasa dirinya berpengetahuan. Dianggap Tuhan itu tidak berkuasa apa-apa. Dan ketika manusia mengalami kemalangan dan kesulitan hidup, mulailah lalu mereka menyalahkan Tuhan. Mereka tidak melihat betapa dahsyatnya Tuhan yang maha besar itu. Mereka lebih melihat betapa beratnya masalah yang mereka hadapi. Dan disinilah sebenarnya kebodohan menjadi makin bertumbuh subur dan makin terus-menerus menjerat dan memperbudak mereka, membuat mereka makin tumpul pikirannya, makin juga lalu akhirnya berpikir dangkal, makin juga akhirnya lalu menjadi gegabah dan menyalahkan siapa saja termasuk Tuhan. Inilah sebuah kebodohan yang bikin roboh hidup mereka. Teguran Tuhan sangat keras memang kepada para penyembah berhala, dan teguran kepada orang-orang yang menduakan Tuhan, yang tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong, tetapi mencari pertolongan dengan cara sendiri, atau mencari pertolongan dari dewa-dewa yang tidak jelas kekuatannya, hanya patung belaka dikatakan tadi, patung tuangan yang berupa tipu, dan tidak ada nyawa, tidak ada roh di dalamnya. Dia hanya benda mati, tetapi itu yang diandalkan dalam hidup mereka. Dan bukankah ini juga teguran yang keras buat setiap kita yang hari ini sedang ditimpa masalah berat, entah bencana, entah musibah, bencana alam, atau berbagai macam peristiwa-peristiwa yang membebani hidup kita hari ini. Ini ujian untuk kepada siapa kita berharap. Ini ujian untuk kepada siapa kita menyembah. Bila kita menyembah kepada benda-benda materi yang kita anggap bisa menolong kesulitan dan kesusahan hidup kita, maka sesungguhnya itu semua serba sementara. Dan kalau kita tidak melihat kepada sosok yang maha kekal, yaitu Tuhan yang sungguh merupakan bagian utama di dalam hidup kita dan harusnya dia jadi bagian utama dalam hidup kita, maka kita tidak pernah akan bisa menemukan kebangkitan dalam hidup kita. Karenanya undangan di dalam teguran Yeremia pasal 10 ini mau mengingatkan kita untuk menjadikan Tuhan sebagai bagian utama lagi dalam hidup kita. Utama dan yang pertama. Karena dengan demikianlah maka kita akan makin dibentuk untuk tunduk sebagai milik Tuhan. Bukankah tadi dikatakan bahwa Tuhanlah yang memiliki suku-suku, Tuhanlah yang memiliki bangsa-bangsa, Tuhanlah yang membentuk segala-galanya, dan namanya adalah Tuhan semesta alam. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai bagian utama dalam hidupnya dan tidak menduakan Tuhan, dia akan dibentuk untuk tunduk jadi milik Tuhan. Dia akan celik matanya oleh kuasa Tuhan, dan hidupnya pun akan menjadi apik, indah karena Tuhan. Apa yang ingin dikatakan lewat renungan hari ini adalah mari kita mohon hikmat. Mari kita jadikan Tuhan sebagai bagian utama yang harusnya dialah saja yang kita takuti dan bukan hal-hal lain yang kita takuti dalam hidup ini. Sehingga hidup kita makin dibentuk untuk tunduk jadi miliknya, celik olehnya, dan apik karenanya. Selamat terus hidup di dalam kasih Tuhan dan jadikanlah dia sebagai bagian utama. Semangat memulai lagi bersama dengan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Amin.